Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Baik ya, dan luar biasa penyertaan Tuhan. Kita perlu Tuhan di setiap laku hidup kita. Hanya di dalam Dia kita peroleh damai dan ketenangan hidup. Jangan jauh darinya, selalu cari wajahnya. Itulah kerinduan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah kerinduan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus datang ingin bertemu dengan-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan jamahan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin hadir-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Kami membawa korban pujian, korban penyembahan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Berdaulatlah Engkau Tuhan di hidup kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Syukur Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung Tuhan, ku tersanjung
Kita siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan pujikan Mazmur 133 di mana di situ ada kerukunan, di mana di situ ada kesatuan. Berkat Tuhan akan dicurahkan bagi setiap anak-anaknya yang benar-benar percaya bahwa firman-Nya ialah ya dan amin. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan bersama dengan gerakan Bapak Ibu ya. Kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Baurapa di kepala hari yang kejangku dan cobanya turun seperti embun yang dari
rukun di antara sesama kami. Haleluya, haleluya. Syukur Yesus. Tetap pujikan pujian sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Semua makhluk di bumi memuji namanya. Haleluya. Pujikan bersama. Ikan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Semua makhluk di bumi memuji menyembah Engkau Yesus. Siap-siap mengatakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberi persembahan kolekte untuk kas panitia tahunan gereja kita. Yang bertugas disilahkan. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Haleluya.
saja. Kita refnya saudaraku. Saudaraku, tidak tahukah engkau selama engkau terhubung dengan Tuhan, engkau menyerahkan kemudi hidup ini kepada Dia, pilot hidup kita. Amin. Hidupku yang berdaulat atas, tanpa musik total, ku terhubung. Saudaraku, jika engkau sementara ini jauh karena kesibukan hidup, sehingga engkau jauh dari Dia, pagi ini engkau terbuka hatimu untuk terhubung dengan Tuhan, saudaraku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi, yang berdaulat. Tuhan, kami bersyukur karena menyembah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas alam semesta. Engkau berdaulat atas bangsa-bangsa, suku-suku, negara-negara. Engkau berdaulat atas sakit penyakit, atas kegagalan. Engkau berdaulat atas semua kesulitan hidup kami. Bahkan alam yang ada ini. Engkau berdaulat atas hukum alam, hukum yang ada di muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib sejak dulu. Bahkan sampai sekarang dan untuk seterusnya. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Tuhan Yesus, urapi hati kami. Urapi firman-Mu, pikiran kami, telinga kami, supaya kami dapat mendengar firman Allah yang hidup, menjadi dasar fondasi kami untuk berjalan setiap hari dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Silang duduk, saudaraku. Selamat pagi, salam semuanya. Selamat datang bagi saudara-saudara yang mudik, ya. Ada yang dari Bali, dari Malang, dari Surabaya, dari Jakarta ada Mbak Ada ya, dari Bogor, ada lagi, Jogja, Solo, Tuhan memberkati. Saudara, kita lihat bahwa semester ini kita ada tema yaitu The Call to Serve. Ya, mari saudara tirukan saya, The Call to Serve. Panggilan untuk melayani. Aku pasti bisa melayani dengan talenta yang Tuhan berikan kepadaku. Nah, saudaraku, Tuhan selalu melakukan hal-hal yang tidak mungkin sepanjang sejarah. Saudara nggak bisa mengatakan, aku tidak mungkin bisa melayani. Saudara harus mengatakan, judul firman Tuhan hari ini adalah dari tidak mungkin menjadi mungkin. Melayani Tuhan mungkin, dipakai Tuhan mungkin, dipakai Tuhan untuk kesembuhan mungkin. Panenan saya tahun ini akan double mungkin. Saudara yang tidak mempunyai rumah karena kontrak terus menerus. Ya mungkin ada yang kontrak sampai 7 kali. Saya punya teman yang sampai 17 kali ya. Punya rumah walaupun sekarang masih pindah-pindah tetap mungkin terjadi. Hal itu mungkin karena Tuhan selalu melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Dalam kitab Lukas 1 ayat 37 dikatakan di situ, coba kita lihat ya saudara, Lukas pasal yang ke-1 ayat 37. Ketika Elizabeth sudah tua, nggak punya anak, saudaraku ya. Tapi Tuhan mengatakan juga Elizabeth, anakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Ya, bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab, 1, 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah saudaraku, hal-hal yang tidak mungkin itu bisa mungkin terjadi. Apakah saya bisa lepas dari pornografi? Bisa. Apakah saya bisa dari dosa yang begitu melekat dan berakar di dalam hati saya, yaitu suka
ngomong cabul, suka ngomong kata-kata kotor, kasar, goblok, monyet, dan sebagainya. Bisa terjadi. Apakah bisa kanker disembuhkan? Bisa. Apakah mungkin seseorang bisa mempunyai jodoh seperti yang dia idam-idamkan? Bisa. Apakah seseorang setelah tidak mempunyai anak selama puluhan tahun, mempunyai anak? Bisa. Sebab Tuhan itu Tuhan yang melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Setan mengatakan kamu ini bodoh, kamu ini berdosa, kamu dulu pernah masuk ke penjara. Dan kamu tidak mungkin hidupmu berhasil. Ini omongan setan yang selalu mengatakan tidak mungkin, tidak bisa. Hal itu jauh daripadamu. Engkau adalah orang yang tidak beruntung karena keluargamu keluarga miskin. Dan tidak ada yang berpendidikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapapun terpuruknya saudara. Betapapun kesulitan kita yang bertumpuk-tumpuk. Saudara harus ingat identitas saudara. Engkau jangan lupa identitasmu yaitu anak Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama, saudaraku. Kita membaca ayat ini bersama-sama ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 1. Oke, 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga sebab dunia tidak mengenal. Saudaraku, dimanapun kita berada, berapapun modal saudara, mungkin kau tidak punya titel, tapi saudara ingat bahwa saudara dan saya ini adalah anak-anak Tuhan. Itu identitas kita. Kalau saudara memulai hidup dari sini, bukan dari dulu saudara waktu engkau terhilang, hidupmu yang lama, engkau kacau, engkau berzinah, engkau kumpul kebo, engkau judi, merokok, mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya. Itu kalau saudara hidup mulai dari hidup yang dulu, saudara akan hancur. Engkau tidak akan bisa menikmati anugerah dan berkat-berkatnya Tuhan. Tapi kalau engkau memulai dari ayat ini, dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali di Alkitab, saudaraku. Sebagai contohnya Yohanes 1 juga ayat 12. Seberapa banyak orang yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, jangan menentukan masa depanmu. Jangan menentukan bahwa identitasmu ini tergoyahkan dari menjadi anak-anak Tuhan. Setan selalu ngomong, tidak mungkin. Setan selalu ngomong, utangmu itu selalu banyak, sudah ratusan juta. Gak mungkin, kau akan terbelit utang dan hidupmu seperti itu. Mungkin saudara memang seperti itu. Dan seringkali seperti itu, mungkin sampai hari ini seperti itu. Tapi kalau engkau mempercayai Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, mempercayai Tuhan bahwa identitasmu adalah anak Tuhan. Itu sebabnya iblis menyerang saudara dan menjatuhkan saudara. Dia jalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dia dengan iman yang teguh. Karena kamu tahu bahwa seluruh dunia, anak-anak Tuhan di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah kalau saudara dan saya mengetahui identitasmu di dalam Tuhan, engkau akan memulai hidup ini dari titik sebagai bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan karena kita adalah anak Tuhan, kita mempunyai janji-janji. Kita mempunyai urapan, kita mempunyai kuasa dalam hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya setan tidak suka dengan saudara dan saya. Dia akan menyerang karena identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia akan berbohong, dia mengatakan tidak mungkin saudaraku. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-44 bagian B, di situ dikatakan, ini titelnya iblis ya saudaraku. Yohanes 8, 44b. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau dia melakukan dusta, dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau engkau terpuruk, setan selalu mengatakan itu memang bagianmu. Kalau engkau gagal dalam hidupmu, memang kamu karena kamu tidak sekolah. Saudara, Tuhan sepanjang masa, sepanjang bahkan saya ketika lahir baru tahun 75 dibaptis. Sampai hari ini saya melihat
banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup saya maupun di dalam pelayanan. Saudaraku. Dan saya tetap memandang kepada Tuhan. Tangannya yang berlupang paku Yesus Kristus itu bisa mengubah situasi, kondisi yang terpuruk bagaimanapun akan menjadi kita bangkit, bangun, dan kita bisa membusungkan dada yang menatap masa depan dengan penuh dengan pengharapan. Seperti yang dia katakan di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-29 ayat 11. Mungkin saudara harus menghafalkan ayat ini ya. Di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, dengan ayat seperti ini, ketika engkau terpuruk, engkau memperkatakan firman ini. Dan engkau mempercayainya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu janjinya bukan janji gombal, bukan mainan. Janji Tuhan bukan dongeng atau bukan usulan. Tetapi janji Tuhan itu iya dan amin. Bahkan Abraham ketika dia menerima janji Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 16. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Karena engkau berbuat demikian dan karena engkau telah menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan oleh keturunanmu semua bangsa-bangsa akan diberkati. Saudaraku, Tuhan itu bersumpah bahkan zaman perjanjian lama. Dan perjanjian lama dibanding dengan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan dengan korban Yesus Kristus di salib itu jauh lebih kuat. Itu sebabnya janji-janji Allah harus ada di hati kita. Cuma kita akan melihat satu peristiwa dalam perjanjian lama ya. Kita lihat dalam kitab Bilangan pasal 11, saudara. Bilangan pasal yang ke-11 kita akan lihat ayat 21 dan 20 sampai 23 ya. Bilangan 11 ayat 21, 22, 23. Bilangan 11 ayat 21. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama-sama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, perhatikan Tuhan berfirman ini saudaraku. Daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. 22, dapatkah, ini Musa yang sepertinya membantah kepada Tuhan ya saudaraku. Responnya seperti ini. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka. Sehingga mereka mendapat cukup. Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka. Sehingga mereka mendapat cukup. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Saudara, Musa itu melihat yang berjalan kaki yang keluar dari tanah Mesir, itu tidak 1.000, 2.000, tidak 10.000, 100.000, tapi 600.000 orang. Mereka semuanya setelah dikasih mana minta daging. Dan mereka berteriak, nangis, memberontak, ingat di Mesir, daging Mesir, bawang merah, bawang pre, semangka, dan seterusnya. Mereka minta daging, saudaraku. Nah, Musa jelas gak bisa, gak mungkin. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan,
Dengan orang 600.000, domba-domba disembelih, ikan di laut, dikail, dijala, tidak bisa memenuhi kebutuhan orang sekian. Apalagi setiap hari. Saudaraku, ini ketidakmungkinannya sangat besar sekali. Seperti kita kalau melihat matahari terlalu besar, saudaraku ya, planet besar. Tapi kalau kita menutupi dengan tangan kita yang kecil ini ya tertutup. Saudaraku, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Dimanapun, kapanpun, kesulitan apapun yang saudara saya alami, pasti ada jawabannya kalau kita mempercayai Tuhan, belajar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan mempercayai tuntunan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan mengatakan, apakah aku kurang tidak bisa melakukan hal demikian? Saudaraku, langsung ditiup sebuah angin dari sebelah timur, lalu berbondong-bondong burung puyuh. Dari mana Pak Bambang? Gak tahu dari mana. Itu Tuhan. Kalau kita gandeng, semua mujizat-mujizat kayak 5 roti dan 2 ikan, itu bagaimana bisa 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan Yesus Kristus dari seorang anak yang kecil, saudaraku, didoakan. Kok iso manak-manak? Kalau manak begitu masih mending ya, tapi itu iso berlipat kali ganda. Dan itu yang namanya mujizat, gak bisa dinalar saudaraku. Jalan-jalannya Tuhan seringkali juga tidak bisa dinalar. Bagaimana seseorang yang sudah mandul seperti Sarah, umur 90 tahun, bisa hamil lagi saudaraku. Di sini kapan hari itu ada mujizat. Gereja kita ini penuh dengan mujizat sebenarnya saudaraku. Termasuk beberapa orang yang tidak punya anak keturunan ya. Kalau tidak salah Ima itu 8 tahun. Tidak salah Bu Galuh itu 8 atau 9 ya. Itu Reni malah 14 tahun. Ya ketika harus dia menulis di gulungan pada waktu tahun akhir tahun itu dan diletakkan di keranjang dan kita doakan bersama-sama, setahun kemudian dia melahirkan, saudaraku. 14 tahun. Ini hal yang tidak mungkin. Nah seringkali memang masalah itu datang. Hal-hal yang tidak mungkin itu terjadi karena kita tidak bisa mengatasi. Biasanya karena ada masalah. Karena ada masalah, maka seringkali saudaraku, peluang itu bersembunyi di balik kesulitan. Keberhasilan di balik kesulitan itu. Itu sebabnya kalau saudara mengalami kesulitan, jangan kesusu, tergesa-gesa, saudara bersungut-sungut, memberontak kepada Tuhan, tidak bisa terima ini, menuduh sana dan sini. Saudara akan lihat sebetulnya peluang kenaikan, kemajuan, perkembangan itu terjadi karena kesulitan. Misalnya gereja kita ini. Ya. Kalau dulu tidak ada kesulitannya di gereja di DR sana, kita pindah ke sini, maka tidak ada terjadi. Saya belum bisa melihat ya, walaupun Bu Ella sudah waktu berdoa menerima penglihatan bahwa di rumah kami ini akan ada terang ya, terpancar ke seluruh kota Ngawi ini. Tapi saya sudah jadi wakil gembala di sana, nggak mungkin lah. Tapi ternyata Tuhan menuntun, menggiring kami, akhirnya didewasakan di sini. Saya nggak pernah mikir, kalau kesulitannya ada di sana, akhirnya membuahkan sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih banyak lagi. Karena orang sulit mencari taksi, maka timbullah Uber, Grab, Gojek. Itu karena kesulitan orang cari taksi, cari transportasi. Orang akhirnya mikir, karena kesulitan ini timbul itu. Karena kesulitan di komputer, waktu itu masih programnya program yang lama, maka Bill Gates ya menciptakan cari kesempatan bagaimana supaya orang nggak sulit melihat di komputer ini. Sebab kalau yang lalu itu ngetik di komputer, kemudian dia sudah sampai kemana begitu akan kembali itu sulit. Kembali harus kembali, program yang lainnya harus kembali dari awal. Maka dia menemukan yang namanya Microsoft atau Windows ya. Dan akhirnya itu tersebar ke seluruh dunia dan dia pun akhirnya menjadi orang yang terkaya di seluruh dunia dengan umur 39. Karena inovasi, karena gigihnya dia bagaimana mengatasi kesulitan ini, saudaraku. Nah, jadi kesulitan itu jangan dipandang sebuah kesulitan,
Karena di balik kesulitan itu seringkali itu tersembunyi keberhasilan, tersembunyi berkat Tuhan, tersembunyi kesembuhan. Bagaimana orang bisa mengalami mujizat kesembuhan kalau dia tidak sakit, saudaraku? Kita tidak mempunyai iman kesembuhan itu terjadi, kita mempunyai iman kesembuhan itu terjadi pada waktu kita sakit. Saya juga mikir sudah dari tahun 1991 ya, sampai 2010, kurang lebih 11 tahun, 21 tahun. Sakit hepatitis saya ini enggak sembuh-sembuh. Dokter mengatakan tidak ada obatnya hepatitis B ini. Dan angka kematian adalah 40%. Dan memang saya lemes-lemes, setelah khotbah seperti ini saya harus pergi geletak dulu, saudara, karena lemes. Dan ini memang hukum kedokteran, hukum alam, hukumnya tubuh kita itu memang seperti itu. Dan itu memang benar. Tapi kan kita punya hukum lain yang ada di Alkitab. Bahwa dia oleh bilur-bilur engkau menjadi sembuh. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Jika engkau mempunyai iman biji sesawi, engkau akan bisa memindahkan gunung. Jika engkau percaya bahwa apa yang kau doakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Maka saya melangkah, saudaraku. Waktu 21 tahun melangkah, saya jalan-jalan, habis itu jogging, habis itu renang. Sambil memperkatakan firman, Tuhan aku percaya engkau adalah Allah yang baik. Dan firman-Mu adalah iya dan amin. Aku percaya Tuhan sedang memberikan saya kesembuhan. Tuhan aku percaya, sebab kalau saya hanya bersungut-sungut, dan saya mikir, Tuhan ini bagaimana, saya ini melayani Tuhan kok jadinya seperti ini. Kok saya nggak sembuh-sembuh, bagaimana saya bisa mengembalakan jemaat dengan kondisi tubuh yang seperti ini. Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Saya bisa ngomong seperti itu. Tapi daripada ngomong seperti itu, saya ngomong firman Tuhan. Karena firman ini yang memberi hidup. Firman ini yang memberi kesembuhan. Firman ini memberi harapan. Firman Tuhan ini memberi masa depan, saudaraku. Belum lagi jemaat yang hidupnya terpuruk dan utangnya banyak, saudaraku. Dan ini memang sulit, apalagi kita hidup sekarang di zaman, di masa di mana ekonomi sedang turun, di mana-mana terjadi sesuatu yang menjadi kondisi ekonomi menurun dan tidak memungkinkan bahwa kita bisa naik. Saudaraku, itu karena memang kita yang ngomong, situasi yang mau ngomong. Jadi situasi jangan sampai menghentikan engkau sebutan sebagai anak-anak Tuhan. Identitas saudara ini sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau ada anak-anak Tuhan, kita adalah orang yang diurapi. Ada berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa mengusir setan, kita bisa menyembuhkan sakit penyakit. Dan itu sebabnya selalu setan mengusik hidup kita. Mengusik panggilan kita sebagai anak Tuhan. Supaya kita ini jeblek, kita mundur. Dan kita ini menjadi orang yang peragu. Menjadikan kita ini tidak bisa maju dan akhirnya terpuruk dan itu yang disukai setan. Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu labelnya dia. Setiap hari, setiap saat melontarkan hal-hal yang negatif. Melontarkan keraguan, melontarkan intimidasi supaya kita tidak bisa berkembang dan kita tidak bisa bertumbuh, saudaraku. Dengan macam-macam alasan. Musa mempunyai banyak alasan untuk bisa memelihara orang 600.000 di padang gurun. Pabrik mana, toko mana, industri mana yang bisa ngopeni orang 600.000 di padang gurun. Musa mempunyai banyak alasan, Tuhan aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berbicara kepada hamba pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan mengatakan, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli, buta atau melihat? Bukankah aku yakni Tuhan? Itu sebabnya pergi. Aku akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kau katakan. Yeremia ya berdoa, Tuhan aku ini masih muda. Aku ini tidak pandai bicara. Yesaya ngomong seperti ini, Tuhan aku ini najis bibir. Aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Dan aku tidak layak di hadapanmu. Saudaraku, ini hal-hal yang klasik yang ada di dalam hidup kita sehari-hari. Alasan-alasan yang membuat kita tidak bisa maju dan berkembang di dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita mandek dan tidak bisa melipat gandakan kemampuan, talenta,
bisnis, kesehatan, sehingga kita tidak membuahkan buah-buah yang seharusnya kita terima, saudaraku. Kita akan lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ya. Tadi ayat pasal 11, sekarang kita akan lihat pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-27 ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ya saudaraku, ini alasan-alasan untuk mereka tidak maju itu cukup banyak. Ya, bangsa yang diam di negeri itu kuat. Kotanya berkubu, 2. Yang 3, sangat besar, 4. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana, 5. 29, orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, yang diutarakan mereka, ini hal-hal yang tidak mungkin. Memang janji Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Kesembuhan, kekuatan, keberhasilan, pemeliharaan Tuhan setiap hari. Tuhan memelihara burung di udara, apalagi kita jauh lebih berharga dari burung di udara. Tuhan menjamin masa depan kita. Tuhan memberi perlindungan dan penyertaan kita. Tapi yang kita hadapi itu kesulitan, Pak Bambang. Orang-orang Israel, itu tanah yang mereka ngerti loh saudaraku. Itu penuh dengan susu dan madunya. Gemah ripah loh jinawi. Nah tempat yang seperti itu pasti ditempati bangsa yang raksasa, yang kuat. Jadi keberhasilan, keberuntungan itu saudaraku. Biasanya sudah dipegang orang-orang yang belum kenal Tuhan. Atau oleh iblis disisihkan dari hidup kita. Tetapi Kaleb kemudian menyatakan kemarin, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudaraku, firman yang tinggal di hati kita harus kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Memang saudara harus bekerja keras, harus disiplin, harus jujur dan bekerja dengan baik. Dan kita mengandalkan, memperkatakan firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan berjalan bergandengan sama-sama. Iman dan perbuatan. Yakub pasal 2 ayat 22. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yang 24. Sebab orang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya bukan hanya karena iman. 26. Sebab tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudaraku, jadi iman, keyakinan untuk kita mempercayai firman Tuhan, itu harus ada, masuk dan berakar di dalam hidup kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Di situ dikatakan, sebab hidup kami adalah karena percaya dan bukan karena melihat. Mungkin saudara melihat harga-harga naik, pendapatan turun. Saudara melihat sakit penyakit ini menuju kanker stadium 3. Ya saudaraku. Memang kalau kita hidup karena melihat,
saudara akan lemah iman saudara. Saudara akan cenderung mundur, ragu, terintimidasi dan menjadi takut. Akhirnya seharusnya berkat itu menjadi berkat kita. Akhirnya kelepas begitu saja. Karena kita tidak mempercayai dan mengimani. Jadi iman dengan perbuatan harus berjalan sama-sama. Kalau saudara lihat dalam kitab Ibrani pasal 11. Itu dari ayat 1 sampai 40. Itu tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita percaya bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Oleh iman Habil mempersembahkan persembahan yang lebih baik daripada Kain. Oleh iman Henoh terangkat ke surga. Sehingga dia tidak mengalami kematian. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya ke-6. Jadi tanpa iman, tanpa keyakinan, mempercayai Tuhan dalam hidup kita, maka hal yang tidak kelihatan tidak akan menjadi kenyataan. Tapi karena iman percaya kita berjalan, aku sembuh. Sebulan enggak sembuh. Aku pasti sembuh, setahun enggak sembuh. Saya ini sampai 23 tahun loh saudara. Melihat kesembuhan itu enggak jadi-jadi. Enggak ketok-ketok saudaraku. Begitu tahun 2014 cek. Virusnya total habis yang 22.000 mengalir dalam tubuh saya itu non-reaktif. Sehingga saya bisa khotbah 3 kali, 4 kali, 5 kali dalam hari Minggu. Saudaraku, saya bisa sepak bola, badminton, renang dan sebagainya. Itu kan belum kelihatan waktu saya mengalami itu. Tapi yang berjalan adalah iman percaya kita, keyakinan kepada Tuhan sehingga berjalan bersama-sama. Karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Taat membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil keluar untuk pergi ke negeri yang tidak diketahui. Karena iman Ishak memberikan berkatnya kepada anak Yusuf, kepada Yakub dan Esau. Karena iman Yakub memberkati kedua anak Yusuf. Karena iman maka Yusuf mengatakan tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya. Karena iman setelah Musa berdewasa dia tidak mau disebut anak putri Fir'aun. Karena iman dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa maut itu tidak menyentuh mereka. Karena iman mereka melalui laut merah dan menyeberang di tanah yang kering. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka dan seterusnya. Karena iman mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, luput dari mata pedang, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Semua tertera dalam Ibrani pasal yang 11 tentang iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Saudaraku, kita sedang berjalan di zaman yang sulit. Sebetulnya masing-masing jalan itu mempunyai kesulitannya sendiri-sendiri. Tetapi kita, selama kita berjalan dengan Tuhan, selama kita menyerahkan pilot, nahkoda hidup kita ini kepada Tuhan, dan mempercayai Tuhan akan menuntun hidup kita, maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Baik itu soal perkebunan, sawah, soal jualan, soal kesehatan. Saudaraku, hal yang tidak mungkin itu selalu dilakukan Tuhan sepanjang hidup manusia. Supaya kita ini tidak bergantung kepada kemampuan-kemampuan kita saja. Tetapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memimpin kita dari pos satu ke pos yang lain. Ke pos berikutnya. Dan kalau kita mempercayai Tuhan, Tuhan itu disenangkan loh saudaraku. Karena memang hidup kita ini karena percaya. Kita kan gak ngerti, kita belum ke surga. Tapi kita percaya surga itu ada. Saudara percaya bahwa kursi yang saudara duduki itu pasti bisa menahan bobot saudara. Gak usah diselidiki lah, kursi itu iso apa enggak ya. Hampir semuanya dilakukan karena iman. Bapak-bapak mempercayai bahwa kopi yang dibuat istrinya enggak dicampur racun. Nah, itu kita kan berjalan dengan kepercayaan-kepercayaan seperti itu.
Gitu loh saudaraku. Nah kita pun kalau berjalan dengan bisnis kita, usaha kita, kesehatan kita, ya seperti itu. Karena itu sebabnya Paulus mengatakan karena hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Nah, saudara melihat, saudara akan menjadi bimbang, ragu, tidak bisa melanjutkan perjalanan hidup saudaraku. Apa bisa tuh aku melayani Tuhan? Aku bisa tuh aku memimpin Komsel? Apa bisa tuh aku ini memenangkan jiwa? Ya karena di pikiran saudara nggak bisa, nggak mungkin, aku nggak sekolah, aku nggak pengalaman, aku nggak bisa ngomong, modalku sedikit, sakitku parah, aku telah gagal beberapa kali untuk mengurus hal ini. Semuanya dipatri, di pikiran, dipatok, akhirnya menjadi standar hidup saudara, sehingga engkau tetap stabil, statis, tidak bergerak, tidak maju sama sekali, cenderung untuk mundur. Tuhan menghendaki anak-anaknya maju dan berkembang. Rohaninya, jasmaninya, pengaruhnya dalam hidup sehari-hari. Sebab kalau tidak begitu, kita tidak akan ada sesuatu yang kita capai untuk hari esok. Tuhan mempunyai sesuatu yang lebih baik, saudaraku. Jangan ngomong seperti orang-orang yang ke-10 pengintai tadi. Tanah yang kita miliki adalah tanah yang luar biasa, hanya penduduk di sana adalah bentengnya besar-besar, orangnya kuat-kuat, kotanya berkubu. Juga orang di sana orang enak, ada di sana orang Amori, orang Het, Yebus. Jadi tanah di pegunungan, orang Amalek diam di, orang Kanaan diam sepanjang pantai dan sebagainya. Ini enggak mungkin kita bisa mengalahkannya. Nah saudara bisa mempunyai berapa merantas. Saya ingat juga Nick Vujicic, ya enggak punya tangan, enggak punya kaki. Itu dia mempunyai alasan ribuan saudara. Untuk dia atasi. Dan dia karena menemukan satu ayat saja. Yang di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat ke-1 sampai ke-4. Ketika dia melihat, ketika Yesus sedang jalan, dia melihat seseorang yang buta sejak lahir. Lalu kata muridnya kepada Yesus, Tuhan, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Jawab Yesus. Bukan dia, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Dek gitu. Nick Vujicic yang gak punya tangan, gak punya kaki loh. Berarti aku gak bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua saya, menyalahkan siapa-siapa. Supaya hidup saya ini seperti ini karena Tuhan memang merancang seperti itu. Akhirnya mulai bangkit raksasa rohani di dalam dia. Mulai bersaksi, memberikan harapan orang yang masih punya tangan, punya kaki tapi bunuh diri. Berikan harapan kepada anak-anak muda yang kena narkoba, yang hidupnya kesepian, yang memberontak kepada orang tua, memberontak kepada negara. Akhirnya diundang di gereja-gereja, akhirnya diundang di penjara-penjara, sampai di pemerintahan-pemerintahan. Dia ketemu dengan beberapa presiden. Dia kalau sekarang saya lihat kurang lebih hampir 70 negara. Ya saudara, dia keliling-keliling. Akhirnya dia banyak berguna, menyentuh, mengubahkan. Dan banyak orang sekali. Banyak sekali orang di seluruh muka bumi diberkati karena dia. Kalau dia melihat kesulitan, kesulitan sangat banyak. Saudaraku jangan melihat kesulitan sebagaimana ada sebuah kesulitan. Ya, sekali lagi, karena kesempatan ini bersembunyi di balik kesulitan. Akhirnya saya bisa melihat kemuliaan Allah, kesembuhan itu ternyata terjadi ya. Gereja di sini ini akhirnya diberkati Tuhan ya. Waduh, gak nyantol gitu loh saudara kepikiran. Lah wong saya ini sudah jadi wakil gembala di Ngawi. Wakil gembala diakui di sinode, wis tercatat. Lah Tuhan mempunyai acara lain nih saudaraku. Tapi acara lain di sini ini ya melalui kesulitan. Kesulitan, tekanan. Saudaraku, depresi, pergumulan, beban yang berat. Tidak tahu nih, saudaraku. Setelah semuanya itu berlalu, kita hanya geleng-geleng kepala aja. Waduh. Ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, mereka mengalahkan kurang lebih 33 bangsa-bangsa yang kuat-kuat, lebih pengalaman perang daripada mereka. Yosua pasal yang ke-21 ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik, yang Tuhan janjikan kepada orang Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saya yakin Tuhan aja bersumpah pada waktu ngomong dengan Abraham. Aku bersumpah dengan diriku sendiri. Karena engkau berbuat demikian dan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Membuat keturunanmu seperti bintang di laut, di langit, dan pasir di tepi laut. Dan aku menjadikan keturunanmu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Sampai Tuhan itu sumpah ngono itu saudaraku. Supaya mereka eling, supaya mereka ingat bahwa janji Tuhan itu janji yang benar, iya dan amin dan pasti digenapi. Hanya saja bisa gagal ketika kita meragukan tuntunan Tuhan. Ketika kita murtad, ketika kita meninggalkan Tuhan, maka kegagalan itu pasti ada di depan mata kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi bebanmu hari ini, kesulitan-kesulitan ada, belajarlah firman Tuhan. Janji-janji Tuhan. Ojo kakean Facebook, YouTube, internet, berita-berita. Semuanya berjubel-jubel di sini, sampai kalau firman Tuhan masuk, gak ada nggone. Gak ada tempatnya gitu loh saudaraku. Karena udah berjubel-jubel di situ. Aku sendiri juga, wah ini suwe-suwe ini HP ini jadi dewa, kotak. Masuk saku, masuk tas, ditenteng, bawa di mana-mana saudaraku. Jangan sampai ini menggeser kedudukan firman. Menggeser tuntunan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Itu masalahnya, masalah yang dulu nggak ada sekarang itu muncul dan itu luar biasa saudaraku. Pengaruhnya HP, alat komunikasi, banyak gunanya, tapi juga ada yang banyak nggak berguna. Hanya tinggal kita aja dudul. Saudara harus berdoa, Tuhan tolong hari ini pagi-pagi. Dulu saya nggak biasa tumpang tangan kepada HP itu, tapi tak tentukan saya harus tumpang tangan. Walaupun kadang-kadang lupa 3 hari, 4 hari. Tapi sekarang lebih sering ingatnya, lama-lama hampir setiap hari gitu, saudaraku. Sebab di tangan ini dan pikiran ini harus ndelok sana-sana, padahal tujuannya sebenarnya WA. Dan setelah WA ini kok centing keluar, aku tak buka ini sudah, centing lagi ke sana. Akhirnya sing mau tak tanggapi mau malah lali. Akhirnya mubeng-mubeng sak jam, saudaraku. Nah itu waktu, saudaraku, waktu. Mungkin saudara enggak lihat yang aneh-aneh, tapi waktumu tahu-tahu habis, 1 jam, 2 jam. Puyeng di pikiran, padat di sini. Sehingga enggak cair dengan firman Tuhan yang kita dengar. Saudaraku, mari kita menatap ke depan. Karena di dalam diri kita ini pabrik kekuatan, kuasa, keberhasilan yang luar biasa. Dia tahan terhadap bantingan. Dia tahan terhadap badai di dalam hidup ini. Dia tahan terhadap pengaruh-pengaruh yang jahat yang mau masuk dalam hidup kita. Nah kalau kita memelihara, merawat Roh Kudus yang diam di dalam diri kita dengan kita cekoi firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melayani Tuhan, saudaraku. Kita akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang bermotivasi tinggi, yang bisa meretas ribuan halangan untuk mencapai prestasi yang tinggi di dalam Tuhan. Walaupun ini tidak harus tentang ekonomi, bisa juga tentang kebaikan, cinta kasih, pelayanan kita kepada sesama, berkembang dengan pesat karena kita mengandalkan Tuhan. Memang karena kita dipanggil, we are called to serve. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi saudara jangan sampai saudara mikir tidak bisa, tidak mungkin. Itu kata-kata itu asalnya dari roh-roh jahat demit-demit itu. Ya. Gak mungkin aku ini bisa gak gosip. Gak mungkin aku bisa doa 1 jam. Itu semuanya omong kosong, saudaraku. Omong kosong dari setan. Engkau bisa doa 1 jam. Engkau bisa membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ingat nanti bulan Mei ya terakhir. Saudara dulu bulan Mei tak kasih kartu ya. Untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ini yang nyetor ke saya baru 2 til. Itu di kertasnya itu loh. Yang pertama yang ngirim ke saya Pak Jamadi, orang jalanan. Batinku kayak kapan nih mocone. Keliling-keliling, dia kayak badut itu saudara. Kadang-kadang aku nggak tahu. Kan ini dipakai badut kemana-mana begitu. Tapi dia setor saya dulu, waduh luar biasa ini. Dia membaca firman Tuhan dan saya harap dia juga mempercayai firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan memujikan apa yang kau alami. Apa yang kau alami kini. Yesus, Yesus. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami melebihi
Tuhanku. Tuhan, Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal yang engkau indah semua yang amin. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku beri. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Refnya, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku tulis. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, kalau engkau ingin melihat pelangi Tuhan di tengah-tengah hujan deras, mungkin badai, pelangi itu adalah firman Tuhan yang memberikan engkau harapan. Pelangi itu akan menuntun engkau dalam kehidupan yang baru di balik hujan yang deras itu. Engkau tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Engkau tidak pernah melihat situasi, saudaraku. Lihatlah janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti dengan caranya dan waktunya menggenapi apa yang Dia janjikan kepada kita. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku mulia. Kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon Pak Timur maju ke depan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada kami semua. Mungkin ada saudara-saudara kami atau kami sendiri di tengah badai. Bukan Tuhan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa hidup kami berjalan dari sebuah karunia ke karunia dan ke karunia kasih belas-Mu setiap hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau potensi kami ini bisa meledak, bisa berkembang di saat-saat semua jalan buntu. Semua mengatakan tidak mungkin, tetapi Tuhan bersama kami, maka jalan keluar itu terbuka buat kami semua Tuhan. Kesehatan kami membaik Tuhan, ekonomi kami membaik Tuhan. Oh Tuhan, kami melihat cahaya pimpinan-Mu di tahun-tahun yang gelap ini Tuhan. Terima kasih firman Tuhan digenapi di dalam hidup kami setiap harinya. Melalui gereja ini kami diingatkan Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan bahwa Engkau daulat penuh atas hidup kami setiap hari. Berdaulat apa yang kami hadapi setiap hari. Asal kami menyerahkan dan hidup kami suci Tuhan, maka Engkau akan buka jalan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang menyehatkan, mengingatkan kami. Mampukan kami Roh Kudus supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk kembali, saudara. Kita akan memperhatikan info sepekan Gereja Al-Sadeh. Tim multimedia disilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Semangat berkomsel, untuk komsel minggu ini bisa menghubungi PKS atau sesuai dengan kebijakan setiap komsel. Menara doa pukul 6 malam di meeting room gereja untuk jadwal sesuai dengan kebijakan masing-masing komsel. Halo El Shaddai Youth, jangan lupa ya, ibadah Youth setiap Sabtu jam 6:30 malam di Aula Peniel. Ibadah disertai dengan persembahan persepuluhan dan perjamuan suci. Halo El Shaddai Kids, jangan lupa ibadah sekolah minggu sesi pagi dan sore di Aula Peniel. Ibadah raya pagi jam 7 dan sore jam 4. Ibadah disertai dengan perjamuan suci dan persembahan persepuluhan. Untuk minggu ini, pelayanan orang jalanan, doa pagi, dan som diliburkan. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube GUP El Shaddai Ngawi. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Happy Sunday and God bless you all. Ada pengumuman tambahan, saudara, family gathering yang akan diadakan Kamis 1 Mei. Kuota kursinya tinggal 10, jadi silahkan saudara yang mau mendaftar dan ke panitia tahunan ya. Dan bisa mulai membayar ke bendahara yaitu Ibu Heni Suryandari atau Ibu Liana. 220.000 kita akan family gathering ke Jogja ya, ke pantai Gunung Kidul dan juga ke Jogja. Kegiatan komsel dan menara doa untuk minggu depan ini karena ini hari libur, hari raya, sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing ya. Saya tahu saudara mungkin ada banyak famili yang datang ataupun mau adakan acara apa, silahkan menikmati dan jangan lupa memikirkan bahwa Tuhan itu beserta dengan kita ya. Doa pagi dan som untuk minggu depan ini juga diliburkan. Minggu depan kita akan ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus dan persembahan persepuluhan. Kita akan berdoa bagi Bu Sari ya, yang kemarin dia mulai menjalankan kemoterapi yang pertama. Dan puji Tuhan tadi pagi saya mendapatkan kabar bahwa efek kemonya tidak begitu mengganggu dia. Jadi dia tetap bisa menjalankan kemo dengan baik. Itu kemoterapi yang pertama. Nah mulai minggu depan janji iman akan ditayangkan. Mungkin ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja. Oh yang dari Bali temannya Roy. Ya, siapa lagi ya? Bisa angkat tangan saja. Nah selamat datang satu. Ya, selamat beribadah bersama-sama dengan kita. Saya percaya bahwa kasih Tuhan itu baik buat kita semuanya. Ingat kita hidup karena percaya, bukan karena, katakan kanan kirimu, kita hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Saya kalau melihat itu redek terus saudara ya, spot jantung kita ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa persembahan kita, tolong jangan dilipat ya. Ini jangan dilipat karena kalau dilipat dia akan rusak. Ya. Kita tahu kalau kita datang kepada Tuhan, kita pasti kalau orang Jawa bilang di Alkitab itu dituliskan kita caos pisungsung. Dan ini adalah satu paket dengan ibadah. Jadi ketika saudara memberikan persembahan, ketahuilah bahwa ini bukan karena kelebihan tapi karena kerelaan hati kita. Dan ini akan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami membawa persembahan kami dari hati kami yang tulus. Tuhan kiranya menguduskan persembahan ini, memberkati persembahan ini dengan kasih karunia Tuhan.
biarlah akan ada banyak jiwa dimenangkan. Akan ada banyak jiwa dipulihkan. Dan gereja ini akan terus berkembang, berjalan sesuai dengan tujuan dan kehendak-Mu. Gereja ini ada. Kami tidak mau berjalan sendiri, tapi kami mau berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Terima kasih. Mari kita tengadahkan tangan kita ke surga. Kami sepakat pagi hari ini berdoa bagi Bu Sari. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kekuatan kepadanya, berarti Tuhan mempunyai rencana. Ketika imannya dinaikkan kepadamu, maka Tuhan akan turun tangan. Kami mengirim bilur-bilur Yesus untuk menguatkan dia, menguatkan iman kepercayaan dan kesembuhannya kepada tubuhnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami sekarang menengadah kepadamu Tuhan, tangan kami. Kami tahu kami tidak bisa hidup berjalan sendiri. Kami hidup karena percaya bukan karena melihat. Sekarang Bapa di surga sesuai dengan janji firman-Mu. Hamba-Mu memohon kepadamu dalam nama Yesus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang turun di dalam Yesus Kristus. Turun atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menjagai keluar masuk-Mu. Tuhan memimpin engkau sehingga engkau aman di dalam perjalananmu. Diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati usahamu, kesehatanmu sehingga kita menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Mulai hari ini sampai Tuhan datang, kemenangan adalah bagian kita. Di dalam nama Yesus Kristus, kami pulang dengan kepercayaan, dengan iman bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang disertai Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan menikmati 1 minggu ke depan ini dengan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah saat ini Tuhan. Kami disegarkan, kami dikuatkan oleh karena firman-Mu Yesus. Ajarkan kami untuk tetap taat di dalam ketetapan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.